Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hasnala Afifa dengan NIM G0230766 dari kelompok B6. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan juga sistem uropoetika. Baik, untuk topik yang akan saya bahas, yaitu ada mekanisme ereksi dan juga ejakulasi, mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio, serta perjalanan urin dan juga mekanisme berkemih. Selanjutnya untuk yang pertama, mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Jadi untuk mekanisme ereksi, dia itu menggunakan saraf parasimpatis. Sedangkan untuk mekanisme ejakulasi, dia itu menggunakan saraf simpatis. Nah, ejakulasi dia itu juga dibagi jadi dua tahap, ada emisi dan juga ejakulasi. Untuk yang emisi, dia itu adalah substansi ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra atau osium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Sedangkan untuk ejakulasi, dia itu adalah substansi ejakulasinya tuh keluar dari OUE atau osium urethra externus. Selanjutnya untuk mekanisme ereksi, jadi mekanisme ereksi penis itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, rangsang atau stimulus seksual itu akan diproses pada jarum supraspinal di area preoptik, medial dan juga nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, impuls dari SSP tersebut dari hipotalamus dan juga hipokampus akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau NDL CLMS S2 sampai S4. Nah, sedangkan untuk inhibisi ereksi, dia itu akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3 atau NDL CLMS L1 sampai L3. Nah, jadi ereksi pada pria itu berlangsung secara bertahap akibat dari berbagai simulasi seksual. Misalnya penglihatan yang menyenangkan, suara, bau, dan juga stimulus psikis lainnya yang kemudian diperkuat oleh rangsangan rabaan langsung pada kulit tubuh, yang umumnya itu adalah kulit kelamin, yang menyebabkan stimulus eferen yang kuat pada sistem saraf pusat. Nah, impuls eferen itu akan berjalan turun ke medula spinalis menuju ke sistem parasimpatis pada segmen sakral 2, 3, dan juga 4. Nah, serabut preganglion parasimpatis itu akan masuk ke plexus hipogastricus inferior dan bersinaps pada neuron postganglionik. Nah, serabut-serabut postganglionik itu akan mengikuti perjalanan arteri pudenda interna dan distribusikan ke sepanjang percabangannya, kemudian masuk ke jaringan erektil pada radix penis. Nah, kemudian terjadi vasodilatasi arteri yang menimbulkan peningkatan aliran darah yang hebat ke dalam ruangan yang terdapat di dalam jaringan erektil. Nah, sehingga nantinya corpora cavernosa dan juga corpora spongiosum penis itu tuh nantinya akan membesar karena terisi darah tadi. Nah, kemudian akan menekan aliran vena terhadap fascia yang meliputinya. Nah, dengan cara ini, nantinya aliran darah dari jaringan erektil itu akan dihambat. Nah, sehingga tekanan internalnya itu nantinya akan meningkat. Nah, dengan demikian, panjang diameter dan juga dengan demikian, panjang dan juga diameter penis itu akan bertambah besar yang disebut dengan posisi ereksi. Selanjutnya, untuk mekanisme ejakulasi, jadi mekanisme ejakulasi itu terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi dia itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan untuk yang ejakulasi dia itu adalah keluarnya cairan semen dari osium uretra externum atau OUE. Nah, reseptor berupa kulit, glans penis, ductus deferens yang penuh itu eferen oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju NIL, CLMS, segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, jadi selama peningkatan rangsang seksual yang terjadi selama hubungan seksual, meatus urethra externum pada glans penis itu akan menjadi basah oleh sekret yang dihasilkan oleh kelenjar vulva uretralis. Nah, gesekan glans penis yang diperkuat oleh rangsangan eferen lainnya itu mengakibatkan rangsangan serabut saraf simpatis yang mensarafi otot polos ductus epididymis dan juga ductus deferens pada kedua sisi vesicula seminalis dan juga prostat. Nah, otot polos itu akan berkontraksi dan juga spermatozoa itu beserta sekret dari vesicula seminalis dan juga sekret dari prostat itu akan dikeluarkan ke
uretra pas prostatika. Nah, cairan ini sekarang akan bercampur dengan sekret dari glandula bulbouretralis dan juga glandula parauretralis. Nah, kemudian akan disemprotkan ke uretra pars spongiosum sebagai akibat dari kontraksi ritmis musculus bulbus spongiosum yang mengkompres uretra. Nah, sementara itu, musculus sphincter vesicae itu akan berkontraksi dan mencegah refleks spermatozoa ke dalam vesika urinaria. Nah, spermatozoa beserta sekret beberapa kelenjar aksesoris itu akan membentuk cairan seminalis atau semen. Nah, pada klimaks rangsangan seksual pria itu terdapat impuls saraf dari sistem saraf pusat. Nah, impuls itu berjalan ke bawah ke medula spinalis menuju saraf simpatis. Impuls saraf yang menuju ke organ genitalia diduga meninggalkan medula spinalis dari segmen L1 sampai L2 di dalam serabut preganglionik simpatik. Nah, kebanyakan serabut-serabut ini akan bersinaps dengan neuron postganglionik di dalam ganglia lumbalis pertama dan kedua. Nah, serabut lainnya itu akan bersinaps di dalam ganglia truncus simpaticus bagian lumbal bawah atau bagian pelvis. Nah, sedangkan untuk serabut-serabut postganglionik, dia itu akan menuju ke ductus deferens, vesicula seminalis, dan prostat melalui plexus hypogastricus inferior. Nah, selanjutnya untuk kelenjar-kelenjar yang bekerja saat ereksi dan juga ejakulasi itu yang pertama ada vesicula seminalis, terus ada glandula prostata, dan yang ketiga ada glandula bulbouretralis. Jadi untuk vesicula seminalis dia itu letaknya ada di sebelah sini. Nah, dia itu fungsinya untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan ke cairan semen. Nah, sekret ini dia itu mengandung fruktosa yang menutrisi sperma. Kemudian sekret dari vesicula seminalis juga mengandung prostaglandin untuk motilitas sperma. Kemudian untuk dinding dari vesicula seminalis ini tuh dapat berkontraksi selama ejakulasi, yang nantinya dia itu akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius sehingga nantinya sperma itu dapat keluar ke uretra. Nah, dia itu juga eee, vesicula seminalis juga untuk, mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Selanjutnya untuk, glandula prostata atau kelenjar prostata, nah dia itu letaknya ada di sini adalah prostat. Fungsinya dia itu untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostata ini bersifat alkali sehingga dia itu menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, sekresi prostata dia itu mengandung seminal plasmin. Nah, dia itu adalah suatu protein dengan sifat antibiotik yang dapat membantu mencegah infeksi saluran kemih pada pria. Nah, sekresi ini dia itu dikeluarkan ke dalam uretra prostat melalui kontraksi peristaltik dinding otot prostat. Selanjutnya untuk kelenjar pulporetralis, dia itu ada dua di sini yang seperti kacang. Dia itu fungsinya untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi atau, dia itu akan menghasilkan cairan, mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Jadi, si kelenjar bulbouretralis ini akan mengeluarkan lendir lendir kental yang bersifat basah. Nah, sekresinya ini mampu menetralkan asam urin yang mungkin tertinggal di dalam uretra dan juga untuk melumasi, kelenjar pada ujung, atau glans penis. Untuk melumasi glans penis. Selanjutnya untuk mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio. Nah, diawali dengan ovulasi. Jadi di sini tuh pada ovarium nantinya dia tuh kan akan terjadi proses ovulasi. Nah, awalnya itu, ada yang namanya folikel primordial yang dia itu secara histologis dia dilapisi oleh, selapis sel folikuler pipi epiteloid. Kemudian dia itu nantinya akan berkembang menjadi folikel, primer atau primer, unilaminar yang secara histologis yaitu dilapisi oleh sel folikuler kuboid atau sel granulosa kuboid. Kemudian nantinya berkembang menjadi, folikel sekunder atau primer multilaminar yang dia tuh dikelilingi oleh beberapa lapis sel granulosa kuboid. Kemudian berkembang lagi menjadi folikel antral atau, folikel tersier yang dia itu cirinya sudah terbentuk antrum. Kemudian berkembang lagi menjadi folikel degraf atau folikel matur yang sudah dewasa. Nah, cirinya dia itu antrumnya itu akan semakin membesar, terus dia itu letaknya di, mmm bagian tepi dari ovarium. Nah, fungsinya itu nantinya akan, mengeluarkan si ovum kan. Nah,
Ketika ovulasi, ovum itu kan akan keluar. Nah, dia itu akan langsung diambil oleh tuba uterina. Jadi ujung tuba uterina ini kan melebar, menjuntai membentuk, akan membungkus ovarium yang, dia itu akan membentuk jari-jari, yang ini tuh namanya adalah fimbriae. Nah, dia itu nantinya akan berkontraksi dengan gerakan menyapu untuk menuntun, ovum yang baru dibebaskan ke dalam tuba uterina. Dan nantinya si ovum itu kan akan masuk ke sini. Nah, kemudian untuk, sperma, jadi sperma itu nantinya kan dia akan masuk. Nah, dia itu akan melewati kanalis serviks, kemudian masuk ke uterus, lalu masuk ke tuba uterina dan, mencapai ke sepertiga bagian posterior dari tuba uterina atau yang disebut dengan ampula. Nah, nantinya mereka, si sperma dan juga ovum itu akan bertemu pada, bagian tuba uterina yaitu ampula yang nantinya tuh mereka akan berfertilisasi. Jadi ekor sperma itu kan dia digunakan untuk, bergerak, nah bagi penetrasi akhir ovum. Nah, untuk membuahi ovum, sebuah sperma itu mula-mula akan melewati corona radiata. Jadi, kepala ovum itu nantinya akan melewati corona radiata. Dan juga zona pellucidea yang mengelilingi sel telur. Nah, sperma pertama yang mencapai ovum sendiri, dia itu akan berfusi dengan membran plasma ovum, memicu suatu perubahan kimiawi di membran yang mengelilingi ovum sehingga lapisan luar ini tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Nah, kepala sperma yang nantinya, menyatu secara perlahan itu akan tertarik ke dalam sitoplasma ovum oleh sebuah kerucut yang tumbuh yang, membungkus, di dalam ovumnya ini. Nah, ekor sperma itu nantinya kan akan lemas, akan lenyap, maaf. Kemudian nukleus sperma dan juga sel telur itu akan menyatu berkat adanya suatu kompleks molekul yang diberikan oleh, sperma yang memungkinkan kromosom pria dan juga wanita itu akan menyatu. Nah, sehingga akan terjadi proses fertilisasi. Setelah itu, zigot itu akan mengalami sejumlah pembelahan, mitotik untuk membentuk sebuah, bola padat yang disebut dengan morula. Jadi, sekitar 3 sampai 4 hari setelah ovulasi, progesteron itu akan diproduksi dalam jumlah yang memadai untuk melemaskan konstriksi tuba uterina sehingga morula itu, dapat dengan cepat terdorong ke dalam uterus dan, berkontraksi ke dalam uterus oleh kontraksi perisaltik tuba uterina dan juga aktivitas silia. Jadi nantinya dia akan di sini akan melakukan pembelahan hingga nantinya, terbentuk morula. Nah, morula ini nantinya kan akan turun ke dalam uterus. Nah, awalnya itu dia akan mengapung bebas di dalam rongga uterus selama 3 sampai 4 hari. Nah, dia itu, pada saat mengapung ini, dia itu hidup dari sekresi endometrium yang terus membelah. Kemudian saat endometrium itu siap menerima implantasi, maka marula itu akan turun ke dalam uterus, dan terus berproliferasi dan juga berdiferensiasi menjadi blastokista. Nah, di sini dia akan membentuk yang namanya blastokista. Kemudian blastokista ini adalah suatu bola berongga berlapis tunggal yang terdiri dari 50 sel mengelilingi sebuah rongga yang berisi cairan, dengan suatu massa padat, sel-sel berkelompok di satu sisi. Nah, setelah Besokisa itu, siap berimplantasi, permukaannya itu akan menjadi lengket. Nah, implantasi dimulai ketika sel-sel trofoblastik yang menutupi massa sel dalam mengeluarkan enzim-enzim pencerna protein. Nah, enzim-enzim ini, mencerna sel-sel endometrium yang membentuk jalan sehingga sel trofoblast yang, mirip jari itu dapat menembus, endometrium. Nah, melalui efek kanibalistiknya, trofoblast itu akan melakukan fungsi ganda, yaitu yang pertama akan menyelesaikan implantasi dengan membuat lubang di endometrium untuk, sebagai tempat untuk blastokista. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, dia itu akan menyediakan bahan mentah dan juga bahan bakar metabolik untuk modika yang, sedang berkembang sewaktu tonjolan-tonjolan trofoblastik itu menguraikan, jaringan endometrium kaya nutrien. Nah, dinding-dinding sel-sel trofoblast itu yang masuk ke endometrium itu akan luruh membentuk Syncytium multinucleus yang nantinya akan membentuk plasenta bagi janin. Selanjutnya untuk, yang ketiga itu alur perjalanan urin.
dan juga mekanisme berkemih. Jadi untuk alur perjalanan urin dia itu akan melewati 4 organ. Yang pertama tuh ada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Nah, pada ginjal sendiri dia itu urutannya yang pertama tuh akan melalui korteks renalis, lanjut ke medulla renalis, lalu ke papilla renalis, kemudian ke kalix minor, lalu ke kalix mayor, kemudian pelvis renalis, dan menuju ke ureter. Nah, oke, pada organ yang pertama yaitu ginjal, urin itu akan mengalami 3 proses. Yang pertama itu ada, yang namanya filtrasi. Nah, pada proses filtrasi ini, dia itu kan akan diawali oleh proses penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Nah, fase ini berlangsung pada badan Malpighi, bagian, dari nefron yang termasuk kapsula Bowman dan juga glomerulus. Nah, glomerulus sendiri dia tuh memiliki fungsi utama untuk menyaring semua zat yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan, sekaligus kelebihan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Kemudian urin itu kan, setelah, difiltrasi dia itu akan masuk ke tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Nah, jadi urin primer yang dihasilkan oleh proses filtrasi akan masuk ke tubulus proksimal dan akan mengalami proses reabsorpsi atau, penyerapan kembali. Kemudian untuk proses di ginjal yang terakhir itu ada augmentasi atau pengumpulan. Nah, urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal itu akan turun menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Nah, selanjutnya urin itu akan masuk ke dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul yang nantinya itu akan mengalir ke ureter. Jadi ureter ini nantinya dia akan mengalirkan urin, menghubungkan, ginjal dari vesika urinaria, menghubungkan ginjal ke vesika urinaria. Selanjutnya untuk vesika urinaria atau kandung kemih, jadi dia itu kan nantinya, fungsinya itu sebagai, pengumpul dari urin kan. Nah, nantinya setelah kantung kemih itu penuh, maka urin kan harus keluar. Nah, dia itu akan keluar melalui yang namanya tuh uretra. Nah, setelah uretra nantinya, urin itu akan keluar ke, osium urethra externum atau OUE. Selanjutnya untuk mekanisme proses berkemih, jadi, miksi atau, berkemih, dia itu adalah proses pengosongan kandung kemih yang diatur oleh 2 mekanisme, yaitu refleks berkemih dan juga kontrol, volunter. Nah, refleks berkemih dia itu terpicu oleh reseptor regang di dalam dinding kandung kemih yang terangsang. Nah, kandung kemih pada orang dewasa itu akan menampung hingga, 250 sampai 400 mili urin sebelum tegangan dindingnya itu mulai meningkat untuk mengaktifkan reseptor regang. Nah, semakin besar tegangan yang melebihi ukuran ini, maka semakin besar pula tingkat pengaktifan reseptornya. Nah, aferen dari reseptor regang itu akan membawa impuls ke medula spinalis yang akhirnya akan merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih, dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Nah, simulasi, saraf parasimpatis kandung kemih itu menyebabkan organ ini tuh berkontraksi. Nah, namun tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk membuka sphincter internus. Nah, perubahan bentuk kandung kemih selama kontraksi, akan secara mekanis menarik, terbuka sphincter internus. Nah, secara bersamaan, sphincter externus itu akan melemas karena neuron-neuron motoriknya itu akan melambat. Nah, sehingga nantinya kan sphincter internus dan juga sphincter externus itu kan akan terbuka secara, bersamaan kan. Nah, karena neuron itu akan sehingga nantinya urin itu akan terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih yang nantinya dia itu akan, untuk pengeluaran urin itu akan dibantu oleh yang namanya musculus detrusor. Di sini musculus detrusor, kemudian di sini juga musculus detrusor. Nah, selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih juga akan menyadarkan, orang yang bersangkutan itu akan keinginan untuk berkemih. Nah, sehingga persepsi penuhnya kandung kemih itu akan muncul sebelum sphincter externus itu, refleks melemas. Nah, sehingga dia tuh akan memberi peringatan untuk, orang yang bersangkutan itu, bahwa miksi itu akan segera terjadi atau akan, segera berkemih. Kemudian ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan, saya menggunakan Nether, Fundamentals dan juga, Sherwood. Baik, terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.